Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiy wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sahabatku jamaah Majlis Surga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah. Begini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang paling utama, tentu kenikmatan iman dan Islam. Dan kenikmatan itulah yang mendorong hingga saat ini kita masih istiqamah dan amal-amal soleh, masih istiqamah untuk terus beribadah. Dan di pagi ini salah satu amal soleh yang terus kita lakukan adalah kita terus bermulazamah dengan para guru kita. Sebuah sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terus thalabul ilm, karena orang yang thalabul ilm disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, Allah akan mudahkan baginya menuju surga, sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan sahabatku yang berkah Allah, tentu salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu untuk meneladani sunnah-sunnah dari Nabi kita SAW. Tentu dengan itulah kita bisa dikenali oleh beliau karena sunnah-sunnah yang kita jalankan, dan juga tentu harapan kita adalah mendapatkan satu syafaat yang memungkinkan kita, memudahkan kita untuk masuk surga, bahkan masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan sebuah kajian keluarga bersama Babi Haikal yang sudah bertahun-tahun mendampingi kita, bersama kita untuk bagaimana menjadi sosok pribadi yang bertakwa. Dan dalam keluarga tentu kita punya harapan, punya doa yang terus kita banyak kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan sebelum masuk ke kajian, tentu menjadi sebuah kenikmatan ketika kita bisa memberkahi harta kita dengan senantiasa berbagi dengan sesama, dan sedekah subuh yang selalu kita lakukan jadi amal yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, amal yang dicintai ya Allah ketika kita rutin melakukannya. Bahkan subuh menjadi satu momen waktu yang istimewa, karena di sanalah Allah menurunkan para malaikatnya. Ada dua malaikat disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia. Yang satu berdoa kepada orang-orang yang berinfak dengan Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berilah kepada orang yang berinfak di pagi hari dengan sebuah ganti yang banyak. Kemudian satu lagi malaikat berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah berikan kepada orang yang kikir di pagi hari dengan satu kecelakaan. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang dibariskan, yang didoakan oleh para malaikat, karena kita menjadi orang-orang yang disebutkan al-muhsinin, yaitu orang-orang yang selalu berbuat baik. Dan salah satu ciri al-muhsinin ini adalah orang-orang yang berinfak di jalan Allah istaroi wa dhara, walaupun dalam keadaan kesulitan dan kesusahan, karena sesungguhnya infak fisabilillah bukan untuk orang lain, pada hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri, karena begitu banyak pahala yang Allah telah siapkan bagi orang yang berinfak di jalan Allah. Sahabatku yang kalau Allah, tema yang sudah kita bahas bersama Bapak Haikal di hari Senin kemarin tentu memberikan inspirasi bagi kita tentang keluarga kita, keluarga yang ketika kita kelola dengan penuh kebaikan, keluarga yang mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan dalam Al-Quran, orang yang akan masuk surga bersama keluarga. Dan mereka lah orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah untuk kebaikan keluarga, dan salah satu keluarga yang kita bina menjadi tanggung jawab kita agar pasti semuanya masuk surga tanpa kesulitan tentunya, dan tentu harapannya adalah bisa masuk surga tanpa hisab. Nah, aku yang Allah, di
kajian kemarin kita sudah berbagi ya dengan sama tentang bagaimana membangun sebuah keteladanan terhadap keluarga kita, sebuah keluarga yang disebutkan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanggung jawab kita. Dan surat Tahrim yang jelas-jelas disebutkan ada suatu perintah dari Allah Tabaraka wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini sebuah misi besar tentunya, misi besar kita masing-masing untuk menjaga keluarga kita dari kemungkaran, dan tentu kehidupan dunia menjadi awal bagaimana kita mempersembahkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita tentu beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Dan inilah kenapa kita selalu sama berinteraksi dengan para guru kita di pagi hari. Salah satu untuk saling mengingatkan dengan sesama, saling mengingatkan tentang kebaikan, tentang nasihat-nasihat dalam agama, dan banyak hal yang alhamdulillah kita bisa ambil hikmah dari semua nasihat-nasihat dari para guru kita untuk kita dan keluarga kita tentunya. Dan pentingnya kita bertemu dengan para sahabat ini adalah tentu saling mendoakan. Mari kita saling mendoakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelimpahan keberkahan dan rezekinya untuk kita semua. Dan barangkali ada yang sedang sakit, mari kita doakan juga Allah angkat penyakitnya dan juga berikan kesembuhan yang sempurna. Walaupun ada yang sedang kesulitan, Allah memberikan jalan keluar terbaiknya. Dan inilah sebagaimana dijanjikan oleh Allah, may yattaqillaha yarzuqhu maghfiratan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surah Al-Talaq disebutkan Allah menjanjikan orang yang bertakwa ini akan diberi jalan keluar, dan Allah akan siapkan rezeki yang terbaik tentunya untuk kita semua. Rezeki yang disebutkan la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Dan rezeki paling agung kalau disebutkan dalam ayat yang lain adalah ketika kita bisa beriman dan beramal soleh, menjadi sebuah rezeki paling qad ahsanallahu rizqa. Allah telah menjadikan rezeki kita adalah rezeki terbaik dengan cara kita yaitu beriman dan beramal soleh, dan amal solehlah yang menjadikan bekal utama untuk kita semua. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sambil menunggu Babe Haikal gabung, mari kita sama-sama untuk saling berbagi ya. Saling berbagi, tadi sudah berbagi doa, dan juga yang ada yang sudah berbagi dengan hartanya lewat QRIS yang tadi sudah di-share oleh admin. Dengan mudah kita klik ya, dengan menggunakan teknologi sekarang ini QRIS, dengan mudah kita bisa bersedekah dengan cepat ya. Di pagi hari kita sudah dicatat sebagai orang yang muhsinin, itu orang-orang yang berbagi dengan sesama. Dan berbagi yang lain tentu adalah berbagi inspirasi, motivasi, dan ini penting untuk kita lakukan setiap pagi. Dan mudah-mudahan ini bagian juga yang terus menggelorakan semangat kita untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat dan menggapai cita-cita kita bersama keluarga kita. Dan inilah pentingnya kita bersama orang-orang soleh yang saling memotivasi, memberikan inspirasi. Dan tentu saya mengundang saat ini yang sudah on screen ya, Bu Nini sudah berada di depan kita. Assalamualaikum Bu Nini, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Nini. Nih maaf sih, sambil di badan ngerentek nih kayaknya capek. Kangen waternya, ditunggu kangen waternya. Berkah sehat itu luar biasa ya. Iya, sehat itu memang luar biasa ya, dan kenikmatan salah satu kenikmatan paling yang juga penting itu adalah soal kesehatan. Bahkan rezeki yang disebutkan, kalau Ibnu Asy'arawi mengatakan rezeki harta banyak tidak sehat memang tetap tidak akan bisa menikmati ya kekayaan
yang dimiliki. Justru orang yang sehat, dengan sehat itulah bisa menikmati hidup dengan lebih baik ya begini ya. Betul. Ini juga para jamaah MKI supaya sehat keluarganya juga. Jangan lupa yang belum daftar ya untuk acara tanggal 15 Desember. Ya, ini kita ada sekolah ayah bunda ya, insya Allah ini tahun lalu alhamdulillah kita juga sudah membuat acara ya di akhir tahun ini, ketemu kumpul di Hotel Sofian. Mudah-mudahan ini kita lebih banyak lagi ya jamaah yang bisa hadir ikut serta ya, dengan guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari dan Ustaz Duli. Kita sama-sama belajar ya tentang bagaimana tentang keluarga ya, dan keluarga ini yang paling penting saat ini memang harus kita bina dengan lebih baik lagi. Sudah sehat, keluarga bahagia itu luar biasa ya benar ya. Nikmat apalagi yang yang sudah diberikan oleh Allah ya, kecuali kesehatan kita gitu ya, dan rezeki dan harta yang insya Allah itu akan datang dengan sendirinya. Betul banget Ustadz ya. Kita doakan mudah-mudahan semua keluarga kita dan semua ikut nih, karena mungkin awal Desember ikut kajian dan ikut programnya MKI tentunya dengan Ustadz kita, Ustadz Rudi ya. Untuk acara ini jarang banget, semua kajian biasanya secara umum, tapi ini kita mengkhususkan untuk keluarga kita, dan memang Bu tentunya yang selalu ingin menjaga keluarganya dari siksa api neraka itu bagaimana. Nah, nanti ada di situ semua ya Ustadz ya. Bunda Nadia sudah berapa banyak yang sudah daftar Bunda Nadia? Iya, Usum baru sekitar 8 pasangan. 8 pasangan ya. Sebenarnya banyak kayaknya, cuman belum banyak kali ya bunda ya. Yang menunggu gajian kayak gitu. Jadi mastiin ya, mudah-mudahan dimudahkan semua. Itu. Nah, betul. Siap. Insya Allah. Nih, ini masih ini aja, masih sibuk, ada yang takut, waduh nanti saya nggak punya pasangan, padahal pasangan itu nggak harus suami, sama bestie, sama anak, sama ayah, sama ibu, boleh, bener nggak? Nah ini yang mungkin teman-teman aduh takut saya nggak punya suami, takut saya nggak punya pasangan, jangan khawatir. Mudah-mudahan malah kita tangan ya Ustadz ya. Iya insya Allah ya, dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Langsung beda energinya ya, apalagi dengan para guru ya, energi kita buat daya frekuensi kita menjadi ya, apalagi via Zoom gitu. Kalau ini langsung ketemu ngobrol gitu ya. Betul, syukur-syukur itu juga yang diiklankan, ada MP, ada baju cakep tuh ya Ustaz ya. Iya betul. Jadi grup juga salah satunya untuk berbagi kan, semuanya juga bisa. Nah itu nanti juga terbatas gitu. Silakan didata juga Bunda Nadia ya, yang jadi sponsor misalkan ini, jadi tidak hanya lewat iklan kita barangnya ya, mungkin juga ada testernya ke barang, kalau makanan terus ada testernya biasanya. Ya siap Ustaz. Ini sekedar info, harganya juga kalau untuk member MKI itu jadi lebih murah
semuanya termasuk dengan infak ke MKI. Jadi 250 itu ada makan siang, ada snack pagi dan sore ya. Bagaimana? Oh, ini untuk biaya kajian ya. Sebenarnya kalau bahan nanti akan dikembalikan ke Bapak Ibu karena kan kita mesti ada fasilitas tempat, kemudian snack, makan ya. Jadi sebenarnya kita bayar untuk diri kita sendiri. Jamaah semua yang rutin ya untuk sedekahnya dan lain-lain. Sebenarnya biaya meetingnya atau paket acaranya gitu, Tat. Kalau para ustadz alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Makanya kapan lagi kita dapat ilmu langsung ketemu tentang keluarga ini yang penting sekali ya. Keluarga ini kalau kita lama ya dan ini ya, tapi untuk jadi seorang banget. Sekolahnya lama. kepala keluarga atau ibu rumah tangga yang mendidik anak tiap hari itu justru seringkali kita lupa untuk mempersiapkan ilmunya ya. Iya, betul. Mudah-mudahan kita bisa kumpul bareng di akhir tahun ya, nggak akhir banget, dengan konsep yang memang sangat dibutuhkan sebagai fondasi karena memang betul banget apa-apa itu emang dimulai dari keluarga. Ketika keluarganya ini udah benar ya, seperti berkali-kali Bapak Haikal daungkan, insya Allah bangsa negara itu udah benar banget gitu. Karena kalau misalnya dimulai dari keluarganya yang memang acakadul, berantakan, itu anak dan juga generasinya akan mengikuti gitu loh. Kebanyakan kayak saya kan sering sharing ya sama beberapa jamaah gitu ya, keluhannya apa dan lain-lain, terutama jamaah-jamaah umroh kita. Kita kan selama bergaul 10 hari itu ada aja, ternyata fondasi utamanya adalah keluarga. Oh, kenapa anaknya jadi begini, ini jadi begini, oh ternyata berawal dari keluarga. Contoh misalnya anak yang dibesarkan hanya dengan ibunya, kecenderungannya ternyata banyak banget yang dia nggak nikah-nikah gitu. Terus kadang-kadang perilakunya jadi kayak terlalu terlalu ini melambai gitu. Oh, ternyata ini lebih banyak dibesarkan ibunya gitu. Tapi memang untuk Bapak Ibu yang komplit itu berbeda gitu. Jadi memang ya, jadi kalau yang figur ayah di MKI, figur bapak, kemudian juga figur-figur ini dari keluarga kita semua insya Allah. Jadi kita juga ikut berperan nih ibaratnya dengan kemajuan zaman yang sekarang ini yang Masya Allah ya, semakin pasar bebas, global, ngeri kadang-kadang kalau melihat generasi kita nggak siap. Jadi penting banget ini kita ikut sekolah ayah bunda supaya kita semuanya bisa mempersiapkan generasi-generasi keluarga kita, anak-anak kita untuk bisa menghadapi fenomena yang terjadi nantinya gitu. Dan kehadiran figur ayah itu memang kalau kita lihat menuju sejarah memang betul Rasulullah itu kan tidak punya ayah ya, tidak langsung dididik oleh ayahnya dari pamannya, kakeknya dan itu lain. Karena satu kesatuan keluarga yang tidak bisa dipisahkan, sosok paman, sosok kalau kita lihat kita sejarah Imam Syafi'i ya rahimahullah juga termasuk anak yatim juga ya. Nah, tapi beliau dibesarkan oleh para gurunya, justru guru yang menjadi teladan sebagai ayah, tapi juga ayah yang jadi figur yang bisa diteladani oleh anak-anak kita. Jadi jangan sampai kemudian kita hilang ya.
kita kehilangan figur teladan dari kita sebagai, makanya jangan salah untuk ngaji gitu ya, karena guru biasa akan ditiru, akan diikuti oleh anak-anak kita ketika membuat suatu bekas ya, suatu memori yang positif terhadap anak-anak kita. Dan insya Allah ini dengan hadirnya para guru kita terus ngaji di depan kita, bahkan saya yakin kan pasti di pagi itu dilihat oleh anak kita. Saya sering selalu di kamar anak saya ini, beliau persiapan untuk sekolah juga mendengarkan, tentu ya pasti mendengarkan apa yang disampaikan oleh para guru kita. Sempat tanya juga, ini ngomong apa kayak gitu ya, tentang ma'rifatullah misalkan yang biasa disampaikan oleh Ustaz Dodi juga sering sekali didengarkan oleh anak saya gitu, sekolahnya gitu. Dan ini tentu keluarga di rumah pun semuanya begitu ya, mengalami hal yang sama. Ketika kita rutin ngaji setiap pagi, Allah menjadi inspirasi sama ngaji gitu kan. Dan ini ini disebut dalam sabda Nabi yang mulia, Allah turun malaikatnya untuk mendoakan kita. Mudah-mudahan ini menjadi terapi untuk kita dan juga keluarga kita lebih baik lagi dengan cara kita terus menambah ilmu macam sisi dari mulai sunnah Nabi, tadabbur Quran, juga ada tentang akhir-akhir gitu ya, hari akhir, dan banyak sekali tema-tema yang alhamdulillah dikaji oleh para guru kita. Dan ini jangan sampai kita lupa juga untuk berbagi dengan orang lain ya ilmu ini. Mudah-mudahan mungkin saat sebelum diajak langsung gabung di MKI, bisa jadi di-share dulu videonya ada di YouTube ya. Silakan sudah menghubungi admin, dan admin sudah menyiapkan video-video untuk yang ada di YouTube dari kajian ini. Jadi kalau ada yang tertinggal atau yang ingin berbagi dengan sahabatnya atau tetangganya tentang tema dari kajian ini, bisa juga nge-share. Ini adalah bagian kebaikan yang sepele, tapi juga bahkan bisa jadi sebuah kebaikan besar ketika menjadi jalan atau hidayah untuk orang lain. Alhamdulillah wa syukurillah Bu Nining ya, ini sudah berapa tahun kita mengadakan kajian-kajian. Dan alhamdulillah Dr. Vicky ada di sini, bisa sedikit sharing Dr. Vicky? Atau masih di IGD ya? Oh iya, terima kasih juga nih Dr. Vicky. Ya, makasih ya Dr. Vicky kemarin, Masya Allah. Saudara saya udah ditolong ya. Nih Masya Allah nih kita komplit banget MKI ya. Ada dokter, masalah kesehatan ada, masalah akidah ada, masalah dagangan ada, komplit pokoknya. Jadi untuk jamaah yang mungkin lokasinya di mana, Jakarta gitu ya, udah ada kita klinik Zidan. Dokter Vicky ini Masya Allah nih udah mengabdikan jiwa raganya. Kita jadi misalnya nih Bapak Ibu yang kondisinya kayaknya nggak mungkin dibawa ke rumah sakit gitu ya, butuh konsultasi dokter untuk kunjungan ke rumah, nanti bisa hubungin juga nih ke MKI, insya Allah yang penting nggak dadakan, jadi bisa dijadwalkan gitu. Tapi kemarin saya dadakan sih minta tolongnya. Dan kebetulan Dokter Vicky bisa, bahkan ini plus juga nih buat MKI ya. Jadi salah satu dokter kita sudah bisa untuk pengadaan vaksin meningitis nih. Gitu. Jadi yang mau umroh dan lain-lain tinggal colek MKI, vaksin meningitisnya
Kemudian bisa juga suntiknya di rumah, nggak perlu ngantri, berjubel, dan lain-lain. Dan ini semua dilakukan oleh timnya Dr. Vicky dan Dr. Vicky sendiri. Bahkan mau suntik influenza, flu pilek, bisa dipanggil ke daerah Jabodetabek ya, Dr. Vicky ya. Lagi IDGD ya, kayaknya pasiennya ada ini. Tapi intinya memudahkan untuk semua jamaah MKI di semua kegiatan-kegiatan baik dalam urusan sehat ataupun sakit gitu. Yang sehat pengen sehat lagi, suntik vitamin, kemudian suntik-suntik vaksin-vaksin meningitis dan lain-lain, itu bisa nanti hubungin juga. Daripada jalurnya, oh saya mesti kemana ya, saya nggak tahu nih gitu. Nah fenomena sekarang ini kan agak langka gitu, banyak rumah sakit yang kosong gitu, vaksinnya atau bukunya. Nah insya Allah MKI nanti bisa menjembatani untuk kepentingan atau keperluan Bapak Ibu. Begitu ya Ustadz Dr. Kholis. Agenda yang disampaikan. Kenapa Ustadz? Assalamualaikum Juga Ustaz. bisa dipanggil ke rumah Bisa itu manggil Bu Nini. Ustaz. Bisa panggil ke rumah. Jadi minggu-minggu pun bisa digangguin. Kemarin di apartemen, misalnya di Rasuna dan lain-lain. Selama masih Jabodetabek dan nggak dadakan. Tentunya nanti untuk transportasinya dan lain-lain ya kita ganti gitu. Dan juga sesuai available-nya gitu. Kalau dadakan dan kebetulan available bisa. Tapi kalau misalnya lebih baik dijadwalkan sehingga nanti bisa penjadwalannya jadi lebih ini ya. Timnya Dr. Vicky kan udah banyak agenda juga gitu. Baik, sambil menunggu Bapak Haikal, tentu ngobrol dengan jamaah penting ya, ngobrol-ngobrol tentang keluarga kita atau juga agenda-agenda besar ya MKI gitu ya. Ustaz Selo ada yang disampaikan tentang agenda besar MKI? Ya, Ustadz Kholis, apa ya? Alhamdulillah sudah jalan semua kok ini. Agenda besarnya yang masih nunggu di depan mata go halal aja. Lagi ongoing, insya Allah dimudahin Allah. Mohon doanya ya semua. Amin, amin, Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Nanti malam finalisasi dan ya minggu inilah semua finalisasi, semua investor segala macam minggu ini selesai. Mungkin sebentar sedikit informasi tentang Go Halal ini mungkin bisa di share juga nih, barangkali ada jamaah yang baru gabung dan belum paham tentang apa itu Go Halal ini, gimana nih Ustaz Selo? Nanti aja nunggu launching. Nunggu launching katanya. Masya Allah. Ya intinya memang ini mendukung kegiatan agenda negara sebenarnya ini ya. Betul, betul, betul. Jadi kita Sangat, ikut sangat, berperan sangat. juga mendukung Bapak Haikal yang alhamdulillah diberikan amanah untuk apa namanya, jadi kepala badan halal, dan ini sebuah misi besar karena halal adalah bagian dari syariat kita. Iya. Jadi al-halamu bainun wal haramu bainun gitu ya. Halal itu sudah jelas dan haram itu jelas, dan kita umat Islam di Indonesia seringkali terjebak dengan hal yang tidak kita ketahui kehalalannya. Dan alhamdulillah dengan ada sertifikasi halal jelas memperjelas bagaimana makan makanan yang kita konsumsi ini alhamdulillah bisa terjamin kehalalannya. Dan salah satunya ada satu aplikasi yang insya Allah nanti akan diperkenalkan ya secara resmi Ustaz Selo dan juga oleh Bapak Haikal tentang apa itu Go Halal gitu ya. Milik MKI ya ini ya, jangan lupa. Dan alhamdulillah ini sebuah kesyukuran kita ya bisa ikut berperan gitu kan dalam sebuah skala yang lebih besar gitu ya. Tidak hanya mengajak orang untuk ngaji saja, ya, kemudian ngaji tentang keluarga, akidah dan lain sebagainya, bahkan ikut memberikan satu peran besar, kontribusi besar terhadap negara untuk terciptanya yaitu sistem halal yang lebih mudah diakses oleh semua orang. Dan ini mempermudah kita umat Islam untuk bisa mengkonsumsi barang-barang yang halal gitu ya, yang jelas. Dan karena kehalalan itu sangat penting untuk ibadah kita, karena ada orang yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia tidak diterima doanya, bahkan Allah menolak doa-doanya karena apa? Karena yaitu ada harta yang ada makanan yang dia konsumsi itu Nah, ini tidak berasal tanya dari Babi Haikal nih soal gua halal nih, Ustadz yang Kholis. halal.
Alhamdulillah Babe sudah hadir. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kabarnya, Be? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masya Allah, takabbarallah. Aduh, kelamaan nunggunya, maafin ya. Maafin, Be. Memang eh, sekalian jalan karena itu semangat banget itu delegasi Cina. Saya bilang kagak ada waktu, dia tetap Uber. Saya bilang kalau mau jam 7. Ya kata dia gitu. Mana ada rapat jam 7 hari gini. Yang bisa rapat jam 7 cuma delegasi Cina. Itulah mereka. Jar kalau mereka menjadi pemenang. Dan nggak tanggung-tanggung yang datang ke kami hari ini adalah utusannya si Jinping menjajaki itulah. Padahal dia udah nomor satu. Dia udah nomor satu di Indonesia. 3 triliun. 4,5 triliun. 3 billion US dollar. Itu Cina tuh. Semangatnya gila-gilaan. Ya. Dengan cara begitu mungkin dia jadi pemenang di dunia bisnis. Ya. Apa yang bisa kita ambil contoh dari dia itu? Banyak banget. Ya, kalau rapat sama dia itu well prepare, catatannya, apanya, semua nggak salah juga kita belajar dari semangatnya dia. Bahkan kemarin saya gunting pita untuk acara di Korea. Yang saya sedih itu adalah Indonesia semakin terpuruk dalam ke industri halal, sementara dunia sudah membuka mata. Sementara orang-orang masih picik dengan mengatakan halal itu untuk Islam gitu ya. Cina itu udah halal di mana-mana kan, dia tahu halal itu yang the best one. Jadi saya ngelihat akhir zaman tuh akan dimulai dari halal karena semua orang akan bondong-bondong masuk Islam. Amerika halal, Korea halal, sampai membuka acara khusus halal expo. Tapi yang punya Korea kan amazing gitu kan. Baik, saya sambil jalan menuju mobil. Baik, dengan mengucap bismillah, yuk nanti kita lanjut. Terus ada satu kisah yang sangat menarik buat kita pelajari buat anak-anak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, yang saya pikirkan terus perkembangannya, yang menunggu waktu yang tepat untuk berkembang karena Allah itu ya. Aisyah, Alia, papanya jalan, kamunya hari ini nggak sekolah ya. Baik, bismillah. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan kalimat yang mudah sekali untuk dijawab dan dicerna. Jalan kita. Udah jalan. Udah. Allah nggak pernah kecepatan, Allah nggak pernah terlambat. Allah selalu tepat waktu. Ya, saya ulangi. Allah nggak pernah kecepatan, Allah nggak pernah terlambat. Allah selalu tepat waktu. Allah akan kasih pada waktunya. Dan Allah juga akan ambil pada waktunya. Allah akan beri tepat waktunya. Dan Allah juga akan tepat pada waktunya. Kemarin, waktu Mbak Nini bilang ketika ada sesuatu, ada siapa di Ustaz?
Kita masuk mobil ya. Alan, Masya Allah, bener. Iya. Doang. Jadi, yang lain baik. Nggak bisa lagi mengucap kata-kata. Aduh, Allah itu, Allah itu, Allah itu. Nggak ada lagi ucapan kata-kata selain Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau ada kata-kata yang lebih dahsyat daripada Ar-Rahman Ar-Rahim itu akan kita ucapkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, benar kata Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu adalah panutan dari para sahabat. Sahabat itu kayak kita. Ada yang males. Benar, serius. Saya ngomong apa adanya. Ya, emang udah begitu kok. Ya, ada yang terlambat sholatnya. Itu sahabat. Jadi biasa manusiawi. Ada yang dahsyatnya luar biasa. Kayak Abu Bakar Siddiq. Dan para sahabat itu bertanya pada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, katanya, ya benar, kaifa arafta rabbaka? Bagaimana kamu kenal Tuhan kamu? Kok dahsyat banget? Kan kata Nabi, man arafta rabbah, mengenal dirinya, man arafta nafsahu faqad arafa rabbuhu, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya. Kok sampai dahsyat begitu gitu loh? Kok hartanya dia kasih buat perjuangan sampai habis? Apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Nabi aja bertanya, "Madza tarakta li ahlik ya Abu Bakar?" Apa yang kau tinggal untuk keluargamu ya Abu Bakar? Dengan tenang dan santai aja Abu Bakar menjawabnya, "Taraktullah wa rasulih," kutinggalkan Allah dan Rasulnya.
Jadi kutinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya, itu udah cukup, mencukupi kan. Keimanan yang kayak begitu kan dahsyat, yang bahkan tidak semua sahabat pun memiliki keimanan sedahsyat Abu Bakar. Maka para sahabat bertanya, ini kan sudah mengenal Tuhannya berarti. Ya Abu Bakar, kata sahabat, maka tarakta li ahlik, ya Abu Bakar, kaifa arafta rabbaka, bagaimana kamu kenal Tuhan kamu? Abu Bakar menjawab dengan santai aja, araftu rabbi bi rabbi, aku kenal Tuhan aku karena Tuhan aku. Laula bi rabbi ma araftu rabbi, kalau bukan karena Tuhan aku tidak kenal Tuhan aku. Jadi lihatlah Abu Bakar Siddiq yang sampai kayak begitu gitu loh. Ya, ya, sensor. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenalkan anakmu dengan Allah, gitu ya. Saya pede banget nih ngomong begini, girang banget ngomong begini. Kenapa? Karena anak-anak dari kecil sudah saya suruh terjemahkan La ilaha illallah dengan bahasa mereka. Ya, kenapa? Saya sudah kenalkan La ilaha illallah dengan bahasa mereka. Coba lakukan Bu, Pak. Lakukan Bu. Dengan bahasa Ibu, dengan bahasa Bapak. La ilaha illallah bukan 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 semata-mata berarti tiada Tuhan selain Allah. Ya, bukan. La ilaha illallah bukan berarti tiada Tuhan selain Allah. Bukan. Cetek amat kayak begitu. Kalau la ilaha illallah modelnya begitu, maka setanlah yang tertinggi pengertian la ilaha illallah. Karena justru setanlah yang paling terkejut ketika Fir'aun ngaku Tuhan. Jadi dosanya Fir'aun itu melebihi setan. Setan terkejut, setan takjub. Ada manusia mengaku Tuhan. Ya. Jadi ketika ketika la ilaha illallah hanya diartikan tiada Tuhan selain Allah, anak-anak nggak bakal dapat tauhidnya. Ya, ini topiknya masih anak-anak. Tidak ada yang menentukan hidup kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi kita rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menuntunmu bahagia kecuali Allah. Tidak ada, sekarang kita masuk versinya aliyah. Nggak ada yang bisa ngasih Yupi apa kecuali Allah. Itu aliyah kecil bilang gitu. Wah, demen Yupi banget kan kalau ke Indomaret beli Yupi. Aisyah yang udah dewasa ketawa ngakak. Mamanya pun ketawa ngakak. Saya berkata, bagus, aliyah top, gitu. Artinya aliyah kecil telah menggantungkan dan dia tahu jawabannya. Nih, kan dari papa, bukan dari Allah. Iya, tapi kan yang ngasih papa Allah. Gitu. Saya panjangin lagi. Tapi kan papa kerja, yang ngasihnya bos papa dong. Iya, tapi kan yang ngasih bos papa Allah. Tapi kan papanya rajin. Iya, yang ngasih kesehatan kan Allah. Papa kan semangat. Iya, yang gerakin hati atasannya papa kan Allah juga. Kan adem kita dengernya. So, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tanamkanlah sampai ke sana. Ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'at faminan nafsik. Maka itu saya merasa beruntung banget ya. Ayat itu segede-gede gaban, gaban segede gimana ya? Segede gaban ditulis di Masjid An-Nur Komseko. Ya, segede gaban katanya. Ya.
begitu saya menghafal di zaman Masjid Baitul Salam belum ada itu. Saya kalau Jumatan harusnya nyebrang jalan di Komseko seberang rumah. Dan saya ingat itu kata-kata yang ada di masjid itu. Apapun yang datang kepada kamu kebaikan itu dari Allah. Dan apapun yang datang kepada kamu keburukan itu dari ulahmu sendiri. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyiatin fa minan nafsik. Jadi what I'm saying, apa yang saya maksud adalah kemarin ya yang Bun ini bilang, saya kalau dapat duit, kalau saya ragu dari mana, apakah ini benar apa salah, halal apa salah, terus nggak lama tuh duit hilang gitu. Begitu juga sebenarnya hakikatnya duit haram. Duit haram tuh begitu, ya. Masuk kantong kanan dari yang nggak halal, maka dia akan segera keluar dari kantong kiri. Seolah-olah Allah bilang gini, udah keluarin buruan. Jangan lo simpen. Jangan lo bawa ke akhirat. Allah Akbar. Jangan. Itulah bentuk kasih sayang Allah yang kadang-kadang kita kagak mengerti. Ya, yang kadang-kadang kita nggak memahaminya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang kejadiannya. Pasti akan ditambah. Nggak mungkin Allah ingkar janji, nggak mungkin. Yang ingkar janji itu kita. Apa kata Allah? Lain syakartum la'azidannakum. Kalau bersyukur pasti saya tambah. Ya udah, tugas kita bersyukur. Tetapi jangan lupa Allah juga maha keras. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau ingkar, azabku sangat pedih loh. Kau akan merasakan kesusahan demi kesusahan loh. Gitu. Lah, itu orang ingkar, mabok kerjaannya, main perempuan kerjaannya, duitnya masih banyak aja, gak sembayang lagi, posisinya penting lagi. Jangan lupa, Allah gak pernah tidur, tunggu aja bentar lagi. Gitu. Dan dia bukan termasuk orang yang disayang, artinya sebodoh gitu. Ya, silahkan cari Tuhan selain aku. Seperti yang kemarin saya bilang, sampai Allah nggak redo dijadiin Tuhan, silakan cari Tuhan selain aku. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalimat-kalimat seperti inilah yang mesti sampai ke kuping anak-anak kita. Sehingga dia sehingga dia tahu, yakin, jadi merasakan bahwa iya, kepada Allah lah aku bergantung. Gitu. Ini jangankan anak, istri aja kadang-kadang bergantung kepada suami sampai berlebihan. Dan suami pun kadang-kadang bergantung pada istri sampai berlebihan. Separuh nafasku pergi. Nggak boleh begitu. Ya, separuh nafasku pergi itu kalau kita nggak sempat taat sama Allah ya. Jadi kalau tidak ada kamu, aku apalah artinya hidup ini. Kalimatnya santai ya. Tahu nggak itu kalimat musyrik? Kalau tidak ada kamu, hampa hidup ini. Wow. Fa'aina Allah. Maka di mana Allah? Kalau nggak ada kamu, aku mati sajalah. Itu bullshit. Jadi Bapak Ibu sekalian, come on. Nah, yang kita pesenin kepada anak kita ini masih poin 1 dari kemarin, yaitu ketauhidan. Ya, karena kalau ketauhidan, aman deh hidup kita benar. Kalau anak kita memegang tauhid, selesai itu barang. Itu katanya. Ya. Nah, Ibu yang saya hormati, Bapak yang saya muliakan, pada hari ini tauhid anak-anak kita mulai bergeser. Karena yang dia pegang, yang dia lihat, kalau kata Bang Madit, setan gepeng. Yang paling bahaya itu bukan setan genderuwo, bukan setan kuntilanak sekarang. Yang paling berbahaya dan menakutkan setan gepeng. Apa tuh setan gepeng? HP. Setan gepeng itu HP ternyata. Setan gepeng ini dibawa kemana-mana, dia nggak pernah, dia kehilangan percaya diri ketika handphonenya itu dia nggak bawa. Ya, dia kehilangan segalanya ketika handphonenya diambil. Dia kehilangan segala-galanya.
Yuk Bapak sekalian, kalau udah sampai suasana kayak begini, berarti ada yang salah dalam pola pendidikan anak-anak kita. Lalu bagaimana memperbaikinya? Ya, bagaimana cara memperbaikinya? Bismillahirrahmanirrahim. Mulailah dengan zikir. Trust me, it's work. Trust me. Zikir itu punya kekuatan yang luar biasa. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Ya. Sesungguhnya dengan berzikir itu tenanglah hati. Itu dikasih itu kan. Ucap buka kacanya, bilang terima kasih. Pak, makasih Pak. Mobilnya dibantuin sama polisi digeser. Jadi kita bilang terima kasih Pak gitu. Sebab mobil si kelihatan, wih si babe itu. Sering banget ditangkap polisi begitu buka kaca. Siapa weh? Ya Allah, polisi baik-baik ada ya. Siapa weh? Karang dulu aja. Dulu diuber-uber ya Allah. Mau ceramah nggak boleh, ceramah nggak boleh. Ceramah ditutup ya Allah. Sekarang hormat babe ya Allah ya Rabbi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bukan sekarang, ya tahun-tahun terakhir juga udah enak sama polisi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Bagaimana perbaikannya? Anak kita udah susah. Ya. Apa itu? Terus teorinya seperti air di gelas teorinya ya. Teorinya seperti persis seperti air di gelas. Ini teori untuk anak kita ya. Untuk anak kita seperti itu. Jadi gini, ketika di gelas itu udah ada kotoran macam-macam, maka yang mesti dilakukan adalah dengan mengisi air putih. Kita nggak boleh angkat gelasnya, kita nggak boleh tuang airnya, karena memang nggak bisa. Ya, itulah yang ada dalam hati anak-anak kita. Itulah yang ada dalam jiwa anak-anak kita. Udah kadung kemasukan makanan haram dulu yang kita kasih. Udah kadung ngelihat, mendengar yang jelek-jelek dari kita. Udah kadung mendengar kita maki-maki dia. Udah kadung kita marah-marah di telinganya. Udah kadung semua. Lalu bagaimana? Gak ada lain, gak ada bukan. Cuma satu caranya. Dan gak ada cara lain. Penuhi hak Anda sebagai orang tua. Ya. Mas Khalis ingetin, kirimkan email hak. Ntar kita bahasnya pakai PowerPoint itu loh. Ya, potret keluarga Islami, judul materi yang saya bikin. Potret keluarga Islami. Penuhi hak anak. Itu yang akan menyelesaikan persoalan itu. Gimana penuhi hak anak? Cintai dia secinta-cintanya. Sayangi dia, itu adalah bagian awal daripada hak-hak anak yang mesti kita tunaikan. Itulah yang saya maksud seperti mengaliri air yang jernih dalam gelas. Sehingga kotoran-kotoran yang masuk ke kuping anak kita itu pelan-pelan tuh keluar. Bersih. Caranya gimana Ustadz? Awali dengan zikir bareng di rumah. Sesempit-sempitnya zikir bareng. Aduh, berangkat pagi, pulang malam. Ya udah Sabtu, Minggu. Tuh gitu. Ya. Ada hari tertentu kita duduk sama-sama zikir. Jadi saya termasuk orang yang beruntung ketika COVID melanda. Ya. Ketika COVID melanda itulah kita banyak di rumah, duduk, ngobrol, sehingga saya tahu apa kurangnya anak-anak. Anak-anak kurang di mana. Itu karena COVID. Kita tahajud bareng
kita zikir bareng tadinya masing-masing. Beneran 2019 ya, 2020 ya. Udah wabah selama 4 tahun nonstop, 5 tahun nonstop. Di situ mulainya. Bukan sebelum-belumnya, enggak. Sebelum-belumnya kadang-kadang. Begitu COVID, kita nonstop di rumah, jebret, tiap pagi, tiap subuh di rumah. Dan sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau udah pulang Isya, maghrib di rumah, maghrib sampai Isya. Apa yang kita isi? Kalau pagi surat Ar-Rahman. Kalau maghrib surat Yasin. Kalau Isya surat Al-Mulk. Dan anak-anak tiga-tiga itu udah hafal semua. Sehingga duduk sebentar, 5 menit udah selesai baca. Nggak pakai, karena anak-anak udah hafal semua itu surat. Dan begitu juga, begitu maghrib masuk, ratib. Ya, kalau maghrib, ratib Al-Haddad. Kalau subuh, ratib Al-Attos. Dan anak-anak pun sudah hafal semua. Sehingga nggak butuh waktu yang lama. Saya merasakan setelah saya lakukan itu, hati-hati dong, ketika nggak muat itu, dia kasih dia ngalah aja lah. Suruh dia. Ketika mulai mudawamah itulah baru kita mendapatkan manfaatnya. Karena kalau cuma sekali doang nggak ada manfaat sekali, nggak ada. Sekali doang terus hebat nggak ada. Kaidah usul fikih juga mengatakan nggak ada. Wujuduhu ka'adamihi. Adanya seperti tiada. Itu kalau cuma sekali. Ya. Keberadaannya seperti tiada. Wujudnya seperti tiada. Wujuduhu ka'adamihi. Kenapa? Karena cuma sekali doang. Nah, Bapak Ibu sekalian, menjelang saya tutup, ada yang ingin ditanyakan dengan senang hati. Saya membuka forum, mau sharing, mau apa, dengan senang hati. Tafadhol. Baik, silakan Bunda Nadia, ini sudah lebih dulu paling pertama, Resen, silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bebe. Kalau di jalan ramah banget sama orang, terus menerapkan pola hidup halal, jujur dan qanaah, itu saya buktikan. Itu yang kata-kata Babe itu benar. Kakak saya yang pertama itu menerapkan pola hidup seperti ayah, jujur. Kerja di BPKP sebagai auditor media, sampai pada saat akhir hayatnya dia tetap jujur, mau disogok, dikasih rumah apapun, jawabannya hanya satu, saya hanya mau taat sama Allah. Dan pada saat akhir hayatnya, beliau meninggal di Mekah pada saat berhaji kemarin. Allah. Itu menerapkan pola hidup seperti itu. Alhamdulillah. Dan selalu bilang gini, Allah itu maha baik, kata kakak saya. Itu ingat banget, ayah juga selalu bilang gitu. Allah. Anaknya sekarang umur 27 sudah S3 dan jadi dosen. Alhamdulillah, dia pun saya bersaksi dia soleh, baikan kakak dan ayah gitu. Itu aja Babe. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Bunda Nadia sampaikan itu adalah terjadi secara ilmiah itu, ya akhirnya kita ke bawah-bawah gitu. Iya, karena lingkungan kayak gitu ke bawah-bawah. Saya ingat banget waktu ngabisin anggaran dari Badan Kepegawaian Negara. Akhirnya abah saya kan keuntungan yang berlipat-lipat ganda gitu. Kenapa? Karena soal anggaran. Taunya apa coba? Abah saya bingung mau diterima duitnya, nggak, yang salah, repot, sama orang-orang hubungannya jadi nggak enak. Apa yang terjadi? Dibikin tempat parkir duitnya baik gitu. Jadi dibikin pumping block parkirnya, gara-gara jangan sampai kemasukan gitu. Jadi lingkungan kayak gitu itu telah membentuk kita, telah membentuk anak-anaknya, telah membentuk ya karena lingkungan.
ajrani aw yumajjisani. Ya, betul kata Nabi. Jadi ya memang selalu Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya benar lah. Kita ngelihat contoh ya ke abah kita. Ya, ingat ya Pak, Bapak yang galak sama anak, ke laut aja deh lo. Dia anak tuh gak akan jadi apa-apa. Dia anak gak akan jadi apa-apa. Dia yang teringat adalah maki-makinya. Ya, Bapak yang pulang dengan gak pernah negor, gak pernah apa, dia yang kebayang sama siapa, ya, nggak ada kangen-kangennya gitu. Jadi betul-betul tuh yang contohkan dia itu membangun karakter-karakter yang bagus dalam kehidupan. Ada lagi silahkan, insya Allah silahkan. Baik, silakan. Barangkali Abah sharing, Mbah, silakan. Sudah siap standby. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang menerapkan memanah dan lain-lain itu, saya mengenang orang tua. Beliau pensiun polisi, alhamdulillah sampai beliau meninggal tidak punya harta kecuali anak-anaknya 8 orang. Kami tinggal di hutan di Kalimantan, di rumah adik beliau. Nah, itulah yang artinya apa yang beliau lakukan itu sejatinya, jika ya saya yakin pasti itu bisa, karena beliau memegang jabatan-jabatan penting juga. Kepala pelabuhan, pernah megang kepala di Selat Malaka itu. Waduh Pak, kepala pelabuhan itu tajir, kayaknya itu luar biasa itu. Jadi sampai beliau pensiun tinggal di hutan rumah adiknya, sama sekali ya udah terima apa adanya, sampai memesan ke kami, bekerjalah dengan milik kamu. Sama persis. Jika ada orang memberi sesuatu yang kamu tidak pernah mengeluarkan keringat, tidak pernah mengeluarkan jerih payah, tolak. Seperti itu. Nah, saya sempat juga di Departemen Keuangan hampir 8 tahun. Nah, itu di Direktorat Jenderal Anggaran waktu itu. Nah, ya kan? Nah, di situ ya ceritanya cukup panjang. Antara iya dan tidak, iya dan tidak. Nah, saya berdoa minta kepada Mama kalau mau pergi haji, berdoalah saya keluar dari Departemen Keuangan, saya mau ikut tes di Pertamina. Nah, ceritanya begitu. Ya, qadarullah memang Allah takdirkan, karena beliau pengen pergi haji setiap tahajud tuh, ya Allah, siapa anak aku yang bisa berangkatkan aku haji, kata beliau gitu kan. Nah, entah saya bilang, ya Mama berdoalah, dan saya juga akan terus ibadah. Mudah-mudahan nanti ada lowongan penerimaan pegawai di Pertamina yang penerimaan sarjana itu apa BP kan atau BPS kan. Nah, BPS itulah kita jualan macam-macam lah, jual kue, jual singkong, jual beras dan lain-lain. Nah, terima ya. Jadi di Departemen Keuangan tuh uang orang mau ngasih. Ya. Jadi ya seperti itulah akhirnya Allah terima saya di Pertamina. 2 tahun saya nabung, ibu saya berangkatkan haji. Kemudian beberapa tahun kemudian saya badarkan haji buat orang tua ya Bapak. Seperti itu. Ya, jadi betapa beliau bersusah payah mendidik kami seperti ini dengan apa yang ada aja lah, seperti apa tuh rumah.
lampu Ya. nggak ada, pakai petromak gitu. Itulah. Nah itu pesan moralnya itu itulah, belajar. Sudah jangan terima sesuatu yang bukan kamu tidak tidak ada keringat Bikin sehat, kamu di situ. itu yang bikin Bapak ini Iya. sehat terus kayak karena menjaga gitu. Alhamdulillah. Mantap. Makanya ya, Nah, iya. contoh Nah, ini. jadi saya sambung, jadi tiga anak saya itu saya sampaikan gitu. Dit, Arif, Reja, bekerjalah yang benar, jangan berilah senja ini. Kalau nanti ada fitnah, bisa aja dipoto orang kan. Mau nerima uang enggak, cuma ambil kosong, dipoto di fitnah. Nah, ini dokter ini lagi terima gratifikasi, terima ini udah tambah bayar nanti. Sekarang apalagi zaman keterbukaan. Iya. Aduh, Ya, zaman ya. baik. Baik, makasih. Terima kasih. Luar biasa hari ini. Kita tutup dengan mengucap asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa bina Ibrahim hanifah muslim wa makana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Asbahna wa asbah mulku lillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah wala haula wala quwwata illa billah. Allah jaga kita semua. Hari ini semua berkah. Wabil khusus ada Ustaz Khalis, Dr. Vicky, Bu Eni, Mbak Nini, dan semua yang saya tak sebutkan satu persatu karena yang kelihatan wajahnya yang on cam di sini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Kemudian Nadia juga tadi ikut bertanya. Bali ini masih pakai mukena, cakep. Baik, Baik ya. barakallahu fikum, baik. Mudah-mudahan Allah berkahi terus dalam berikan amanah untuk kita sharing lagi beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Ini ada dari Bu Yani dari Hong Kong juga belum dijawab. Insya Allah nanti saya simpan dan mudah-mudahan nanti kita masih bisa berjumpa dengan para guru kita. Dan nasihatnya penting karena salah satu hak saudara adalah kita upah dengan hak saudara kita, yaitu kita memberikan nasihat. Karena orang yang disebutkan Ustaz Al-Asr yang sudah kita waktu dari orang-orang tadi, orang yang saling bernasihat, memberikan wasiat kesabaran dan ketakwaan. Mudah-mudahan ini sebuah pertemuan yang Allah terus perjumpaan yang kita tidak hanya di dunia atau di akhirat kelak dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita isi pagi ini dengan banyak amal soleh yang lainnya, tidak hanya ikut kajian tapi juga mari kita Allah taala ridho dan semua amal kita, amal yang kita rutin kita lakukan disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sudah juga melakukan berbagai kegiatan ya. Di Sabtu kemarin ada kegiatan khitan dan insya Allah di bulan depan ada kegiatan sekolah ayah bunda bersama Ustaz Dodi Al-Jamal dan Ustaz Ruli. Silakan untuk segera mendaftar ya, karena kita akan berjumpa dengan para guru kita dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah dan keberkahannya dari nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh para guru kita. Dan tentu jangan lupakan kita selalu ada kajian di pagi hari dan malam hari, dan ini sebagai wasilah bagi kita untuk mendapatkan kemudahan dari Allah dengan menuju jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Baik jamaah Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما
العالمين.